Mengerikan, orang paling kaya di Ukraina tewas dalam pembombardiran dua kota oleh Rusia. Konglomerat ini berakhir begini. Mengerikan, orang paling kaya di Ukraina tewas dalam pembombardiran dua kota oleh Rusia. Konglomerat ini berakhir begini. Rusia masih terus mengintensifkan serangannya ke Ukraina. Terbaru serangan Moskow menargetkan sasaran di wilayah Mykolaiv dan juga Nikopol. Mengutip pemberitaan Reuters, Rusia meluncurkan 12 serangan di kota itu. Salah satunya mengenai rumah eksportir terkemuka Ukraina Oleksiy Fadatursky. Dia dan istrinya Raisa disebutkan tewas dalam serangan itu. Orang-orang ini, perusahaan-perusahaan ini tepatnya di selatan Ukraina yang telah menjamin keamanan pangan dunia, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengenang Fadatursky pada Minggu kemarin. Seperti diketahui, Fadatursky sendiri merupakan pendiri dan pemilik perusahaan pertanian Nibulon. Perusahaan itu mengkhususkan diri dalam produksi serta ekspor gandum, barley dan juga jagung. Nibulon juga memiliki armada dan galangan kapal sendiri. Pria berusia 74 tahun itu pun masuk dalam jajaran orang paling kaya di Ukraina. Dalam laporan Forbes, ia merupakan orang terkaya ke-24 dengan kekayaan senilai 430 juta dolar Amerika atau setara 6,3 triliun. Mykolaiv sendiri merupakan kota Ukraina yang paling dekat dengan front selatan. Di wilayah ini, pasukan Kiev berusaha melancarkan serangan balasan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang hilang setelah invasi Rusia pada Februari kemarin. Selain di Mykolaiv, serangan juga dilaporkan terjadi di Nikopol. Gubernur Dnipropetrovsk, Valentin Rezhnyshenko, mengatakan serangan itu melukai beberapa orang. Itulah akhir hidup dari seorang konglomerat Ukraina yang habis di tangan Rusia dalam pertempuran di dua kota itu. Rusia masih terus mengintensifkan serangannya ke Ukraina. Terbaru serangan Moskow menargetkan sasaran di wilayah Mykolaiv dan juga Nikopol. Mengutip pemberitaan Reuters, Rusia meluncurkan 12 serangan di kota itu. Salah satunya mengenai rumah eksportir terkemuka Ukraina Oleksiy Fadatursky. Dia dan istrinya Raisa disebutkan tewas dalam serangan itu. Orang-orang ini, perusahaan-perusahaan ini tepatnya di selatan Ukraina yang telah menjamin keamanan pangan dunia, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengenang Fadatursky pada Minggu kemarin. Seperti diketahui, Fadatursky sendiri merupakan pendiri dan pemilik perusahaan pertanian Nibulon. Perusahaan itu mengkhususkan diri dalam produksi serta ekspor gandum, barley dan juga jagung. Nibulon juga memiliki armada dan galangan kapal sendiri. Pria berusia 74 tahun itu pun masuk dalam jajaran orang paling kaya di Ukraina. Dalam laporan Forbes, ia merupakan orang terkaya ke-24 dengan kekayaan senilai 430 juta dolar Amerika atau setara 6,3 triliun. Mykolaiv sendiri merupakan kota Ukraina yang paling dekat dengan front selatan. Di wilayah ini, pasukan Kiev berusaha melancarkan serangan balasan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang hilang setelah invasi Rusia pada Februari kemarin. Selain di Mykolaiv, serangan juga dilaporkan terjadi di Nikopol. Gubernur Dnipropetrovsk, Valentin Rezhnyshenko, mengatakan serangan itu melukai beberapa orang. Itulah akhir hidup dari seorang konglomerat Ukraina yang habis di tangan Rusia dalam pertempuran di dua kota itu.
Duit dan senjata kurang sebab tentara bayaran Ukraina banyak tewas. Sejumlah tentara bayaran Ukraina yang tergabung dalam Legion Internasional menyuarakan ketakutannya untuk menghadapi perang melawan militer Rusia. Sederet fakta terbongkar mulai dari kurangnya bayaran hingga pasokan senjata. Kopral Damin Magro, anggota Legion Internasional yang berasal dari Belanda, mengungkap kondisi yang dialaminya di medan perang. Dilansir Viva Militer dari Rusia Today, Magro menyebut jika dalam beberapa bulan terakhir proses perekrutan tentara bayaran untuk Legion Internasional terus menurun. Magro menyebut jika disinformasi yang disebar oleh militer Rusia jadi alasan utama berkurangnya proses perekrutan. Tidak hanya itu, Magro juga menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya kekurangan pasokan senjata dan kiriman uang yang merupakan haknya. Telah terjadi penurunan bertahap dalam jumlah kedatangan selama beberapa bulan terakhir. Perekrutan, reputasi, dan penggalangan dana telah dipengaruhi secara negatif oleh disinformasi Rusia, ujar Magro. Tidak hanya Magro, seorang tentara bayaran Ukraina asal Amerika Serikat juga mengeluhkan hal yang sama. Tentara bayaran Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan bahkan mengeluhkan kepemimpinan komandan militer Ukraina yang dianggap terlalu berpegang pada taktik yang sudah ketinggalan zaman. Ia juga menyebut jika kelangsungan hidup sejumlah tentara bayaran hanya masalah keberuntungan, sebab menurutnya serangan udara militer Rusia yang dilancarkan secara acak membuat pasukan tentara bayaran kerap kocar-kacir. Sebanyak 100 hingga 200 tentara bayaran disebutnya tewas setiap harinya akibat serangan udara militer Rusia. Dengan fakta itu, moral dan semangat tempur tentara bayaran Legion Internasional terus merosot. Keacakan serangan yang tampaknya mengintensifkan perasaan di antara beberapa orang bahwa kelangsungan hidup mungkin hanya karena keberuntungan, kata tentara bayaran Amerika tersebut. Jumlah tentara yang memiliki moral rendah telah meningkat dan sebagian dari itu karena cara yang dipilih Rusia untuk berperang. Kiev memperkirakan bahwa Ukraina telah menderita kerugian sebanyak 100 hingga 200 korban per hari di titik-titik terburuk dalam konflik tersebut, ujarnya.